stres saat bekerja? Kalau iya, bisa jadi saat ini Anda mengalami burnout. Burnout ini adalah suatu kondisi di mana seseorang merasakan kelelahan yang begitu hebat meski tidak sedang melakukan pekerjaan yang begitu berat. Dan dampak negatif dari burnout ini yaitu menurunnya performa kinerja dan produktivitas perusahaan. Nah, biasanya apa saja sih pemicu seseorang ini mengalami burnout? Kita kupas satu-satu ya. Yang pertama adalah persaingan yang ketat dan kurang sehat, sehingga karyawan merasakan tertekan setiap harinya. Yang kedua adalah perlakuan yang tidak adil di saat bekerja. Misalnya, atasan yang memperlakukan berbeda kepada semua stafnya. Yang ketiga, selanjutnya yaitu tuntutan berlebih yang mungkin tidak sebanding dengan kompensasi yang didapat. Misalnya diberikan jam kerja yang berlebih, namun reward yang ia dapat tidak sesuai. Empat adalah lingkungan fisik dan sosial yang kurang sehat. Bisa berasal dari lingkungan fisik yaitu tempat kerja. Tempat kerjanya kurang nyaman, tempat kerjanya terlalu sempit, tempat duduk yang tidak nyaman, sirkulasi udara tidak memenuhi sesuai standar, penyayaannya kurang, lalu juga ruang kerjanya banyak ditempati oleh beberapa staf, sehingga itu juga berdampak kepada tekanan setiap karyawan. Selain itu, lingkungan sosial ini terdiri dari pertama, hubungan antara rekanan kerja. Misalnya ada perselisihan paham dengan rekan kerja, lalu juga hubungan antara atasan dan bawahan yang kurang baik, itu juga bisa menjadi pemicu seseorang mengalami burnout. Selanjutnya yang kelima adalah ketidakjelasan job desk, sehingga pekerjaannya tidak sesuai dengan yang ia kerjakan dan tidak beraturan dan tidak tersusun dengan baik. Misalnya pekerjaannya HR, tidak dengan HR dan GA ya. Namun di kenyataannya dia merangkap ke HR, GA, legal, nah seperti itu. Yang keenam adalah kurangnya komunikasi antar rekan kerja yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Lalu apa sih dampak yang terjadi dari burnout? Yang pertama adalah performa kinerja akan menurun, sehingga akan banyak menerima kritikan, sering mengerjakan pekerjaan salah, kurang teliti, kelelahan, sulit konsentrasi dan fokus, dan juga bisa memancing emosional, mudah emosi. Dan ketika perasaan ini muncul terus-terusan, akan mengalami kehilangan motivasi. Yang kedua adalah berdampak buruk nih kepada perusahaan, yaitu menurunnya produktivitas perusahaan sehingga kurang optimal dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga adalah akan dipandang kurang baik, kurang profesional oleh rekan kerja maupun atasan. Anda harus mengetahui ciri-ciri pekerja yang mengalami burnout syndrome. Yang pertama adalah pekerja akan sering berpikir negatif thinking daripada positive thinking, yaitu lebih fokus untuk memikirkan pencapaian yang tidak sebanding dengan pekerjaan yang ia kerjakan, fokus mencari kesalahan orang lain, nah, misalnya seperti itu. Yang kedua adalah pekerja akan merasakan kelelahan, sakit kepala, dan hilang semangat walaupun cuma hanya membayangkan pekerjaannya, gitu ya. Apabila Anda saat ini sedang merasa di fase burnout syndrome ini, jangan khawatir, Anda bisa keluar dari fase ini, yaitu dengan cara usahakan tugas dan beban kerja sesuai dengan kontrak kerja. Mulai jam kerja dan beban kerja harus sesuai dengan kontrak kerja di awal, agar Anda dapat fokus dalam bekerja dan menyelesaikan pekerjaannya Anda dengan lebih optimal dan efisien. Yang kedua adalah bergabunglah dengan lingkungan yang positif. Selain itu juga Anda bisa mencari ketenangan, me time atau quality time. Me time dengan mendengarkan musik,
quality time dengan orang-orang kesayangan seperti keluarga, pasangan, seperti itu. Yang ketiga adalah beritahu orang yang Anda percayai dalam pekerjaan bahwa kondisi kalian ini perlu untuk dipahami. Nah, di sini Anda bisa minta tolong ke rekan kerja bahwa kondisi Anda sedang tidak baik-baik saja, sehingga pekerjaan yang tidak bisa terbackup bisa diserahkan ke rekan kerja. Yang keempat adalah beri batasan pada Anda. Oke, saat ini Anda sedang mengalami burnout, jadi coba ambil untuk cuti, lalu istirahatlah. Perusahaan juga bisa loh membantu karyawan-karyawannya yang mengalami burnout syndrome dengan memberikan konseling dan meditasi baik dari HR atau juga bisa dilakukan secara mandiri dengan mendownload aplikasi Relief. Di aplikasi Relief ini juga ada layanan konseling dan meditasi. Dengan membangun kebiasaan meditasi setiap hari dapat membantu individu untuk dapat lebih fokus dalam bekerja dan mengurangi stres dalam bekerja. Mari bangun kebudayaan kantor yang sehat mental. Daftarkan perusahaan Anda sekarang di relief.co/company.